Jadi Keraton Jogja itu meresmikan atau launching namanya sekarang Mushaf Quran versi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang aslinya dulu sebenarnya tulisan tangan 200 tahun yang lalu pada waktu Hamengkubuwono II kalau tidak salah. Yang ingin saya kemukakan kepada Anda yang harus kita ketahui bersama kira-kira adalah janjian itu ada kecelakaan ini. Kiai Kanjeng itu sudah runding sama Gusti Joyo dan pihak keraton maupun IO nya jika dipiro itu pada tanggal 2 hari sebelum hari H, tahun berapa ya? Berarti tanggal 4. Jadi ono sing ekstra, jadi ketika Gusti Joyo ini kan nyun sewu kan hampir sama dengan Gus Dur penyakitnya, jadi harus cuci darah seminggu bisa 2-3 kali gitu ya, saya belum tahu persis. Tapi malam itu beliau datang dengan dikuat-kuatke dan gembira, terus seneng melihat bagaimana teman-teman ngerancang dengan perfect semua yang akan dijadikan agenda acara di keraton itu. Kemudian karena saya ini senang melihat orang senang, dan karena saya ini kebahagiaan saya adalah kalau terasi sudah bertemu Lombok dan Brambang kan gitu ceritanya. Nek mengijen-ijen lah, iya nek Lombok ijen kan rapayu toh. Misalnya Lombok didol dengan pengumuman saya adalah makhluk Allah yang mandiri, jangan dicampur-campur sama apa saja karena saya punya ideologi sendiri gitu ya. Kira-kira Lomboknya payu berapa? Orang gelem campur sopo-sopo, jadi Lomboknya mesti rapayu gitu. Lombok ki payu mergo dhek gelem diuleg bareng karo liya-liyane kan gitu. Menungso ya ngono lah, wis ben diuleg Gusti Allah karo malaikat bareng-bareng karo liyane. Nah karena saya gembira, terus kita berdiri bersama mendoakan Gusti Joyo. Selawatan kalau tidak salah waktu itu ya. Begitu selesai selawatan, belum sampai duduk, itu tiba-tiba ada orang datang menyatakan bahwa dia ikhlas untuk mendonorkan ginjalnya kepada Gusti Joyo. Karena Gusti Joyo ini sudah memang sudah ginjalnya sudah tidak berfungsi gitu ya. Terus tiba-tiba langsung sebelum selesai berdoa beneran, belum sampai duduk ada orang mendonorkan ginjal dan kita gembira. Jadi wah kaya-kaya kabul-kabul dungane kene kuwi ya. Padahal itu kan yang terjadi mungkin bukan kabulnya doa kita, tapi hidayah Allah kepada yang orang yang bersangkutan, dan itu merupakan optimisme kita bersama pada malam hari itu. Sehingga Kiai Kanjeng entek-entekan iku le latihan le gawe musik nyiapke per menit ya Pak dengan ionya. Tekan gone iki jadwal yang seharusnya diisi oleh grup ini kira orang sing siap kabeh. Tapi Kiai Kanjeng akhirnya keluar dari skenario, kudune urung nang panggung wis nang panggung, kudune urung nutuk setengah jam, dan 3 kali harus dalam tanda petik dempul kahanan, harus demi Kanjeng yang menyelamatkan keadaan. Dan itu kita pikir wah harus berlebih, wis luweh-luweh lah le Kiai Kanjeng bekti iki caos bekti wis luweh-luweh lah, wong kudune ning pirang nomor wis bernomor-nomor sembarang ditokke. Sebab iki ra teko iki ra siap sak turut. Ternyata isi kurang. Jadi terus aku jari Gusti Joyo dijaluk untuk Cak Nun yo munggah raketan sedeler gitu kan. Kalau aku wis menyembunyikan diri dengan baik gitu ya. Tidak sampai apa namanya naik panggung. Saya ada suara saya keluar tapi saya ngiluk ngene iki ning mburi ngono kae. Ning akhirnya mergo Gusti Joyo sing njaluk ya aku tresno karo DE, dan aku bersyukur mergo Gusti Joyo segera akan ganti ginjal di Singapura, mungkin sekarang sedang berlangsung. Maka saya pun maju lah. Waktu maju ki aku njur ngomong ngopo wong ning ngarepku ki ana raja-raja sak ngono kae gitu loh. Iku nek tak tokke tenane sapa aku kan ya ora penak. Akhirnya ono sing tak peksa tak tokke gitu ya. Saya ngomong mengenai Mojopahit sampai sekarang, tapi yang paling penting adalah bahwa peresmian Mushaf Quran ini
peresmian mushaf Quran dengan lambang keraton dan juga dengan hiasan-hiasan di dalam yang bermacam-macam yang semuanya versi keraton ya, itu saya nyatakan bahwa ini merupakan peresmian pengumuman politik dan pengumuman akidah dari Keraton Jogja bahwa mulai malam hari ini tidak ada hubungan lagi antara Keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Tak delok reaksinya piye, burano sing mudeng. Nah iya ternyata ya ora apa-apa ngomong, padahal itu kan seharusnya yang menyatakan itu kan Sri Sultan, tapi saya nekat menyatakan bahwa malam hari ini seluruh sejarah Keraton Yogyakarta kita nyatakan tidak ada lagi hubungan dengan Nyai Roro Kidul. Blok-blok nah, Nyai Roro Kidulnya ngancam suka mburi asu cah iki ngono ngono. Ning aku sono kanca-kanca liyane sing bentengi kan. Ini seakan-akan main-main Mas, tapi bukan main-main Mas. Ini bukan main-main, dalam arti gini loh. Boleh dia ada, boleh dia tidak ada, tapi pasti idiomatiknya Roro Kidul itu menjadi kekuatan politik berabad-abad. Itu pasti. Terserah dia ada atau tidak ada. Terserah dia itu jin atau jenis makhluk yang lain. Terserah, apa dia cuman roh yang energi yang liar saja atau energi yang sedang status quo sebelum sebelum akhirat berlangsung. Tapi pokoknya jelas dia merupakan kenyataan politik berabad-abad sampai zaman ini. Jadi tidak ada presiden Indonesia yang tidak mendekat ke aura Nyai Roro itu. Senapati itu. Senapati. Sejak pandemi, makanya kan begini. Jadi pokoknya singkat kata waktu itu saya jelaskan, Mojopahit itu kan negara kesatuan. Kemudian dia hancur karena ada luapan lumpur di daerah Canggu, timurnya Mojokerto, bagian barat dari Sidoarjo sekarang. Mau tidak mau Mojopahit akan hancur dengan atau tanpa serangan dari pihak manapun. Memang ada terjadi bentrok sedikit antara orang Mojopahit dengan kelompok-kelompok Islam di daerah utara yang menyebabkan bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung meninggal dunia dibunuh oleh Senopati Perang Mojopahit yang waktu itu dipimpin oleh Brawijaya V. Tetapi justru kematian bapaknya Sunan Kudus itu menjadi momentum yang baik untuk menciptakan perdamaian yang baik dipimpin oleh Sunan Kalijogo, sehingga sebelum Mojopahit hancur sudah ditransformasi menjadi Demak, meskipun sistemnya dirubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi. Negara kesatuan dengan tradisi upeti, terus negara federasi dengan tradisi persemakmuran, di mana setiap wilayah dipimpin oleh Ki Gede atau Ki Ageng. Dan siapa Ki Gede, siapa Ki Ageng? Ki Gede Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Gede Kebumen, Ki Gede Jatinom, Ki Gede Menoreh, dari Denpasar, NTB sampai Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, sedikit Jawa Barat, semua itu oleh Sunan Kalijogo dipasang Ki Gede dan Ki Ageng, sehingga mereka semua sebenarnya turunan dari Prabu Brawijaya. Jadi nek sampean saka Klaten itu Anda akan berarti Anda dari Jatinom, sampean dari Gunung Kidul, dari Mangiran di selatan sini dan seterusnya, itu semua riwayatnya jelas. Nah, pada waktu itu terjadi multi konflik sebenarnya setelah Mojopahit berdiri, setelah Demak berdiri. Satu, rakyat Jawa tidak siap dengan demokrasi dan federasi, sehingga kerajaan Demak yang demokratis dan federal ini tidak terlalu didukung oleh kesadaran rakyatnya. Apalagi pada waktu itu terjadi multi konflik, satu antara Sunni dengan Syiah, nomor dua antara kebatinan kejawen dengan Islam secara menyeluruh, nomor tiga antara turunan-turunan dari dari Prabu Brawijaya yang berpegangan satu sama lain.
ada yang gaduh di antara tiga ini, konfliknya ada yang terpisah. Tapi yang pasti yang paling terkenal adalah tokoh Syiah yang namanya Aryo Jipang bertempur melawan melawan seorang tokoh Sunni yang juga Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang kemudian mewakilkan peperangan itu kepada anak angkatnya, yakni Jebeng Sutawijaya. Nah, Jebeng Sutawijaya ini sebenarnya juga murid Sunan Kalijogo, tapi agak marginal, sebagaimana gurunya dia yaitu Ki Jurumartani atau Ki Mondorogo juga muridnya Sunan Kalijogo, tetapi bukan murid langsung, artinya tidak sampai intensif di pesantren Gelagah Wangi pada waktu itu, sehingga orientasi Demak yang berlatar belakang spiritual Wali Songo, ketika kemudian konflik antara Sunnah dan Syiah, antara Jawa Kejawen dengan, nah istilah saya, Islam Jawa melawan Jawa Islam, itu kemudian membuat ada semacam keputusasaan politik seperti yang sekarang terjadi, sehingga kemudian kekuasaan dipegang oleh bukan terusannya Mojopahit atau Demak, melainkan sempalannya, yaitu Ki Gede Pemanan punya anak namanya Sutawijaya, itu yang kemudian menjadi Raja Mataram yang pertama. Nah, Raja Mataram yang pertama inilah yang kemudian secara resmi tidak lagi mengacu kepada Wali Songo. Jadi tidak punya jadi asas tunggalnya bukan lagi Wali Songo, tapi Nyai Roro gitu. Nah, sejak itu Raja-Raja Mataram tidak pernah terpisah dari mitologi Nyai Roro Kidul sampai Bung Karno, sampai Pak Harto. Kalau Gus Dur sudah saya tanya dan dia bilang wis baca wong dewe Nyai Roro Kidul wis jilbaban kok saiki. Kata dia begitu, tadi sudah saya tidak persoalkan lebih lanjut. Sambil tersenyum gitu ya. Nah, tapi berikutnya kan tetap saja mau tidak mau tetap membuka pintu dan mencoba melestarikan hubungan itu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya Wali Songo alhamdulillah, Nyai Roro Kidul juga oke-oke saja kok sebenarnya. Wong kuwi kan Nyai Roro Kidul padha wae karo Pancasila ngono iki lho. Jane padha wae karo apa wis. Itu boleh semacam jargon saja atau mitologi saja, yang penting outputnya bagaimana gitu. Nah kan Anda tahu akhirnya kan arep Nyai Roro Kidul apa Wali Songo saiki iki wis ora bedane to. Saiki iki Indonesia iki dianggap Nyai Roro Kidul apa Wali Songo lah ono karo to. Coba Sunan Kalijogo ning TV cetha sapa kae. Sing pakaiane Sunan Kalijogo Diponegoro ning TV ono kok.